Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andis Tiara, selamat datang kembali di mata kuliah Komunikasi Massa. Pertama, itu adalah teori jarum hipodermik atau biasa disebut dengan teori peluru. Nah, teori ini dikemukakan oleh Schramm pada tahun 1950. Apa sih isi teorinya? Jadi di dalam teori ini menganggap bahwa pesan apapun yang disampaikan media massa itu diibaratkan seperti obat gitu loh, yang disuntikkan ke dalam pembuluh darah audiens. Yang kemudian si audiensnya ini akan bereaksi seperti apa yang diharapkan si penyuntik itu gitu. Jadi ya menganggap bahwa media itu memiliki kekuatan yang sangat perkasa ya, sangat hebat tuh dalam mempengaruhi audiens atau komunikan. Nah, di dalam teori ini komunikan itu dianggap pasif gitu, nggak tahu apa-apa, pokoknya gampang banget diatur, gampang banget dipengaruhi oleh media. Nah, itu juga yang diibaratkan atau dianalogikan seperti peluru gitu. Jadi seorang komunikator atau media bisa menembakkan peluru yang mana ini berupa isi pesan media ya kepada si halayak gitu. Nah, halayak di sini sifatnya nggak berdaya, jadi pasif dan gampang dipengaruhin. Makanya ini ada contoh kasus. Kita tahu ya, gampang banget nih penggunaan bahasa-bahasa yang ada di komunitas Maya Indonesia. Contohnya Kaskus gitu. Seperti penggunaan kata apa? Pertamax gan gitu. Gan, sorry. Pokoknya kalimat-kalimat dari Kaskus gitu ya. Pasti kalian lebih paham. Nah, itu dari penggunaan bahasa yang ada di situs atau forum Kaskus, gampang banget tuh membuat halayak atau pembacanya menirukan cara berbahasa di forum dengan dunia nyata. Nah, secara nggak langsung itu juga kita terpengaruh gitu sama isi pesan yang ada di situs forum itu, yaitu terkait dengan penggunaan bahasa tadi. Kayak panggilan sapaan seseorang gitu ya, gan ya. Terus abis itu kalau mengatakan baik atau bagus itu dengan frasa pertamax. Nggak cuman di forum komunitas Maya ya, tapi juga kayak di konten-konten YouTuber yang kita tahu, siapa namanya, Ata ya, kan suka ngomong Asiap gitu. Nah, Asiap itu juga kadang kita sering tiruin gitu, atau bukan kita tapi lihat orang-orang lain juga menirukan apa yang diucapkan dengan Atta. Nah, secara nggak langsung ya kita pasif, kita menerima mentah-mentah bahwa oh itu sesuatu yang bisa kita tiru, sesuatu yang bisa kita lakukan gitu. Nggak cuman ini ya penggunaan bahasa, tapi kalau misalkan ada iklan-iklan apa gitu yang pokoknya halayak jadi cepet, oh beli gitu, melakukan apa yang diminta sang komunikator, berarti secara nggak langsung kita pasif dan gampang terpengaruh. Yang kedua, kita lanjut membahas terkait dengan teori kultivasi. Teori kultivasi ini dikemukakan oleh Gardner pada tahun 1970. Apa sih isi dari teori kultivasi ini? Jadi kultivasi itu sendiri artinya adalah menanam ya. Menanam apa yang ditanam? Menanamkan sesuatu pesan yang ada di media ke dalam pikiran kita gitu, sehingga pengaruhnya adalah kita menganggap bahwa realitas di dunia nyata itu sama pesannya dengan apa yang disampaikan oleh media gitu. Nah, awal kemunculan teori kultivasi ini muncul pada difokuskan kepada televisi gitu. Jadi teori ini memprediksikan dan menjelaskan pembentukan jangka panjang ya dari persepsi, pemahaman, dan keyakinan kita mengenai apa yang terjadi di dunia luar sebagai akibat dari konsumsi akan pesan-pesan media yang kita konsumsi. Jadi di dalam teori ini menganggap bahwa
televisi, dan media lainnya memainkan peranan penting nih terkait dengan bagaimana seseorang memandang dunia realitas mereka, begitu. Jadi pokoknya apa yang dibilang televisi itu akan mempengaruhi kita ya, nggak cuma televisi, media lainnya, apapun yang pesan-pesan yang ada di media tersebut mempengaruhi bagaimana cara kita memandang dunia luar. Nah, ini ada contoh kasusnya nih. Contoh kasus dari teori kultivasi itu kita ambil dari ini ya, virus corona yang akhir-akhir ini banyak diberitakan media. Jadi semakin banyak pemberitaan tentang jumlah kematian virus corona yang secara terus-menerus ditayangin televisi, terus kita konsumsi juga gitu. Kayak misalkan jumlah kematian per tanggal ini berapa, per tanggal ini berapa gitu. Nah, apa yang diinformasikan media ini membuat persepsi kita terhadap dunia ini, wah ternyata wabah ini membuat apa ya, membuat kita merasa bahwa serem juga ya virus corona gitu. Ternyata dia bisa mematikan manusia gitu. Nah, mungkin gak cuman virus corona ini aja ya, tapi misalkan kalau kalian nonton film horor di rumah gitu. Nah, apa yang disampaikan film horor gitu di rumah tentang realitas-realitas yang ada di film horor itu yang diangkat dalam cerita akan menanamkan keyakinan atau ketakutan bagi ya kita yang menonton film horor itu. Jadi bawaannya tuh, apakah dunia nyata itu seperti film horor yang ditampilkan ya? Gitu. Jadi menganggap bahwa dunia di luar dari film itu ya seperti ya di dalam film itu gitu. Spiral of Silence Theory atau yang biasa disebut dengan teori spiral keheningan atau kebisuan. Teori ini dikemukakan oleh Elizabeth pada tahun 74. Jadi isi teori ini adalah bagaimana pengaruh media terhadap opini publik. Tuh. Jadi media yang isi pesan di dalam media itu telah membentuk siapa kita saat ini. Jadi salah satu pengaruh penting pada pendapat kita adalah ya bersumber dari media. Kenapa orang bisa ngomong atau berpendapat, berargumen A, B, C, D gitu ya? Yaitu dipengaruhi oleh bagaimana dia mengkonsumsi media gitu. Jadi fokus di dalam teori ini sebenarnya adalah apa sih yang terjadi ketika orang menyatakan opini mereka mengenai topik-topik yang telah didefinisikan oleh media bagi publiknya. Jadi di dalam teori ini orang yang yakin bahwa mereka memiliki sudut pandang yang minoritas mengenai isu-isu publik akan tetap berada di latar belakang yang mana komunikasi mereka akan dibatasi gitu. Jadi mereka yang yakin bahwa mereka memiliki suara yang mayoritas akan lebih cenderung vokal, akan lebih berani speak up, akan lebih berani terdorong untuk membuka suara daripada orang-orang yang memiliki opini minoritas gitu. Berbeda dari kebanyakan mayoritas. Jadi kesediaan untuk mengemukakan pendapat itu sangat bergantung pada media. Banyak dari populasi yang menyesuaikan perilakunya pada arahan media. Gitu. Jadi manusia di sini di dalam teori ini dia itu enggan untuk mendiskusikan sesuatu topik yang tidak memiliki dukungan dari kaum mayoritas. Contoh kasusnya gini ya teman, yang lagi lagi hangat banget nih dibicarain di media. Akhir-akhir ini media itu lagi ngebahas tentang pernyataan Jerings ya sama Yonglek sama Deddy Corbuzier yang menyatakan bahwa sebenarnya virus COVID-19 ini hanyalah sebuah kebohongan atau konspirasi yang dibuat oleh kaum-kaum elit gitu. Nah, dari pendapat mereka ini ternyata menimbulkan reaksi banyak banget nih dari media. Banyak media memberitakan bahwa pemikiran-pemikiran dari si Yonglek, Deddy sama si Jerings
SID ini adalah pemikiran-pemikiran yang keliru gitu. Banyak media yang mencoba meluruskan kembali gitu potongan-potongan pernyataan mereka nih dalam situs online atau live Instagram gitu ya, bahwa keliru gitu, nggak kayak gini, harusnya kayak gini gitu. Pokoknya banyak deh media yang membenarkan bahwa sebenarnya apa yang dinyatakan Jerings, Yonglex, dan Dedi itu adalah sesuatu yang tidak benar gitu. Nah, dari pernyataan-pernyataan media ini yang berusaha menghindari atau bukan menyalahkan tapi mengkelirukan pernyataan Jerings, Yonglex, dan Deddy Corbuzier ini, akhirnya menimbulkan banyak suara mayoritas. Ternyata banyak orang-orang yang merasa bahwa pikirannya tuh terbuka. Oh, ternyata si Jerings, Yonglex, sama Dedi keliru gitu. Masa iya sih jumlah kematian segini masih bisa dibilang bahwa ini adalah konspirasi kaum elit gitu. Bahkan banyak ya potongan-potongan video di Twitter kalau kalian mau lihat gitu atau mencari banyak wawancara Jerings di media-media gitu. Tapi yang mana media ini mengarahkan bahwa pernyataan mereka tuh salah gitu. Nah, dari informasi media-media ini yang berusaha bahwa mengkelirukan pernyataan mereka, menimbulkan suara mayoritas, menimbulkan opini publik gitu, bahwa setuju ya bahwa si Jerings dan Yonglex ini keliru gitu. Sementara mereka nih mungkin yang minoritas menganggap bahwa sebenarnya setuju dengan Jerings, Yonglex, dan Dedi yang menyatakan bahwa virus corona ini adalah sebuah konspirasi atau elit gitu. Nah, karena mereka merasa minoritas ya, karena media itu sudah mempengaruhi banyak pendapat atau opini publik, maka si minoritas ini kerap kali diam gitu, nggak mau mengeluarkan suaranya terkait dengan pendapat bahwa pandemi corona ini adalah sebuah konspirasi gitu. Jadi mempengaruhi kaum minoritas ini gitu yang setuju sama Jerings, Yonglex, dan Dedi. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa si minoritas ini suatu hari mereka akan keluar maksudnya berani mengemukakan pendapat mereka. Nah, kaum minoritas yang berani mengeluarkan suara-suara mereka ini maka disebut dengan hardcore. Jadi hardcore ini adalah orang-orang yang suara pendapatnya, pemikirannya berbeda dari mayoritas. Nah, jadi kalian bisa teliti nih atau mengangkat isu ini dalam penelitian kalian menggunakan dengan teori spiral of silence. Lanjut ya. Uses and gratification theory atau teori kegunaan dan kepuasan media. Ini dikemukakan oleh Katz, Bloomer, sama Mikhail ya, tahun 73. Jadi isi teori ini menganggap bahwa khalayak itu secara aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi semata-mata kita menggunakan atau memilih media A itu nggak cuma-cuma, tapi karena dilandasi oleh kebutuhan kita gitu, baik kebutuhan kognitif untuk mencari informasi, kebutuhan afektif perasaan mungkin supaya kita merasa terhibur, senang, dan bahagia, makanya kita mengkonsumsi media hiburan, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah, jadi teori ini ya itu menganggap bahwa kita sebagai khalayak itu secara aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan kita pribadi gitu. Orang secara aktif mencari media tertentu dan muatan isi tertentu untuk menghasilkan kepuasan atau hasil tertentu yang ingin dia dapatkan. Berarti kalau misalkan di sini kan manusia dianggap aktif ya, berarti ini kategorinya teori interpretatif dong. Nggak juga teman-teman. Jadi di dalam teori uses and gratification ini dia masih ngebahas terkait dengan pengaruh media. Jadi dalam uses and gratification teori ini pengaruh media atau efek bukan lagi diartikan media mampu kontrol khalayak gitu. Tapi teori ini mendefinisikan efek yang lain gitu. Di dalam teori
gratification ini, efek itu didefinisikan sebagai situasi ketika pemuasan kebutuhan kita tercapai. Oke, kita balik ke contoh kasus ya. Jadi kan gini, di pandemi COVID ini membuat kita secara nggak langsung gitu ya, harus belajar dan wajib bekerja dari rumah gitu. Nah, belajar bekerja dari rumah ini merubah segala kegiatan sosial kita dan apapun aktivitas kita di luar rumah gitu, untuk diberhentikan sementara. Dengan hal ini, tentu masyarakat bahkan kita pribadi pun merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan. Ya nggak sih, kalau misalkan keluar nggak boleh, terus bingung gitu bagaimana kita nyetok kebutuhan di rumah atau yang lain-lain ya gitu. Nah, akhirnya dari situasi kondisi pandemi ini menimbulkan kebutuhan-kebutuhan yang baru nih. Muncullah media seperti Tani Hub, ada Sayur Box, ada Yellow Candy. Jadi semacam media e-commerce atau marketplace ya, yang menyediakan halayak untuk bisa belanja online terkait kebutuhan mereka sehari-hari di rumah gitu. Nah, orang-orang yang terpengaruh atau menggunakan Tani Hub, Sayur Box, bahkan Yellow Candy ini adalah orang-orang yang mempunyai kebutuhan terkait dengan ini, merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari gitu untuk dikonsumsi. Jadi maka ya benar, efek media didefinisikan sebagai situasi ketika pemuasan kebutuhan tercapai. Sebuah media akan mampu mempengaruhi halayak apabila sesuai dengan kebutuhan halayaknya. Maka sekarang muncul tuh ya seperti media yang mempunyai personalized content banyak gitu. Kayak misalkan ada yang fashion, ada yang otomotif, ada yang remaja, ada yang khusus make up gitu. Karena apa dikategorikan seperti itu? Supaya mereka lebih berhasil mempengaruhi halayak mereka. Begitu teman-teman. Oke, yang terakhir ini ada cultural imperialism theory. Teori cultural imperialism theory ini dikemukakan oleh Schiller pada tahun 73. Jadi teori ini menyatakan bahwa negara barat itu mendominasi media di seluruh dunia. Jadi media massa negara barat itu mampu atau mempunyai nilai yang dominan ya terhadap media massa di dunia ketiga. Kenapa? Karena media barat mempunyai latar belakang yang kuat untuk mempengaruhi media dunia ketiga. Latar belakang yang kuat itu seperti apa ya? Seperti pendidikan mereka yang maju, ya nggak sih? Yang mana impactnya membuat mereka lebih mempunyai teknologi-teknologi yang lebih maju, perekonomian yang lebih maju dibanding dengan dunia ketiga. Jadi kayak faktor sosial, ekonomi, budaya suatu negara itu bisa, bahkan juga bisa dibentuk oleh media yang ada di dalamnya gitu. Nah, karena kekuatan media barat yang dari sisi teknologi terus pendidikan ya, makanya media massa mereka juga ya maju gitu. Nah, dari kemajuan mereka itu mempengaruhi media di dunia ketiga gitu. Ketika terjadi proses peniruan media negara berkembang nih seperti kita dari negara maju, saat itulah terjadi penghancuran budaya asli di negara ketiga. Inilah yang dikemukakan oleh teori imperialisme budaya. Contoh kasusnya kayak gimana sih kalau teori imperialisme budaya ini? Jadi pada tahun 2009 nih, kalau teman-teman ingat ya, kan banyak tuh yang meramalkan bahwa 2012 akan terjadi kiamat ya. Nah, terus dari ramalan tersebut akhirnya muncul kan tuh film buatan Amerika terkait dengan tahun 2012 akan terjadi kiamat. Di dalam film 2012, kalau misalkan kalian sudah nonton ya, film itu tuh menyajikan bahwa keadaan bumi tuh benar-benar hancur, rusak gitu ya. Pokoknya menggambarkan situasi bagaimana nanti
kiamat itu akan datang gitu. Nah, tapi yang lebih anehnya hanya negara Amerika aja nih yang mampu membuat kapal. Kan di akhir acara diceritain tuh ya bahwa ada keluarga yang berhasil dan selamat dari kiamat gitu dengan membuat kapal terus mengangkut banyak orang-orang yang diselamatin. Tapi yang diselamatin tuh hanya orang-orang yang berkelas tinggi yang bisa memiliki tiket kapal saja yang bisa naikin. Kalau misalkan tidak mampu ya mereka akan menjadi korban dalam kiamat. Nah, ketika film itu diadopsi ya bisa itu diteliti dengan teori imperialisme budaya yang satu ini. Secara nggak langsung teori ini memberikan pemahaman baru ya bagi seseorang gitu. Oke, itulah 5 penjelasan dari teori-teori komunikasi massa yang dibahas pada belajar online kita kali ini teman-teman. Nah, tentunya banyak ya. Semoga dari pemaparan ini kalian bisa memahami dan mengkategorisasikan atau mengklasifikasikan mana teori yang objektif, interpretatif, mana teori yang harus digunakan dalam pendekatan kuantitatif, dan mana teori yang harus digunakan dalam pendekatan kualitatif. Seperti itu. Nah, kalau bisa dari sekarang kalian mulai mengkaji teori. Jadi dari teori-teori yang udah kalian pelajarin, terus cari contoh kasusnya yang lagi booming sekarang ini gitu. Nah, setelah itu muncul deh penelitian-penelitian yang bakal menarik gitu, menarik minat kalian untuk diteliti. Nah, di pertemuan ini saya memberikan tugas ya. Deadline-nya ini pas UAS. Jadi tugas ini sebenarnya nanti rencananya akan ditujukan untuk UAS gitu. Jadi UAS ya pakai tugas ini aja. Sini saya udah membagi kelompok. Itu ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 8. Ini kelompok 1 Spiral of Silence. Nanti dibaca aja dengan baik ya. Tugasnya seperti apa? Ini untuk pertemuan ke-10 mungkin saya tidak mengadakan pembelajaran online. Tuh. Jadi di pertemuan 10 saya hanya memberikan tugas karena ini di pertemuan 10 kita ngebahas tentang bentuk-bentuk media massa. Nah, ini udah banyak banget teman-teman sumber-sumber yang ngebahas ini. Kalian bisa cari atau searching langsung ya dari situs apapun. Kemudian jangan lupa dibuat tugas membuat infografik dari surat kabar, majalah, dan media massa lainnya sesuai pembagian kelompok yang saya berikan. Sama, tugas ini ditujukan untuk UAS. Jadi di pertemuan 10 kita nggak usah ngelakuin pembelajaran online, dan kita akan melakukan kembali pembelajaran online pada pertemuan ke-11. Ya, sampai sini aja teman-teman penjelasan yang saya bisa berikan kepada kalian. Semoga gak keliru lagi dan semoga bisa bermanfaat dalam kalian menyusun tugas komunikasi atau MPK yang lainnya gitu ya. Ya, demikian teman-teman, itulah teori-teori sederhana yang membahas atau berfokus pada komunikasi massa. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.